Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,20% ke angka 7.125. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih oke, masih bergerak uptrend dan akan membagikan dividen dengan yield sekitar 4% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham GJTL yang hari ini naik 0,82% ke harga 1.225. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa hari terakhir ini GJTL memang naik lumayan tinggi. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, GJTL selalu tertahan, tapi hari Senin kemarin GJTL naik tinggi mencapai sekitar 1.210. Dan hari ini jika kita lihat pada perdagangan berjalan, GJTL sempat naik menyentuh sekitar harga 1.270. Tapi pada saat penutupan kembali melemah dan ditutup di sekitar 1.225. Jadi saat ini memang harga 1.200 sudah terkonfirmasi break, tapi karena candle hari ini tidak begitu oke, hati-hati bisa saja false breakout. Apalagi jika kita lihat nanti ada ex-date dividen di hari Jumat nanti, tanggal 5 Juli. Dan untuk dividen bisa kita lihat GJTL akan membagikan dividen sebesar 50 per lembar saham apabila dengan harga sekitar 1.215 yieldnya sekitar 4,11%. Dan sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Untuk broker summary terpantau dalam beberapa hari terakhir asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Pada saat kemarin kenaikan hampir 9%, ini asing juga masih masuk dengan jumlah besar. Tapi jika kita perhatikan pada kenaikan hari ini terpantau memang ada akumulasi, tapi akumulasinya tidak terlalu besar. Jadi dengan candle yang tidak begitu oke, tapi saat ini memang masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat GJTL masih on track untuk menuju target di sekitar 1.280 sampai 1.300. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry untuk swing atau trading jangka pendek dan tidak mau mendapatkan dividen, pertimbangkan untuk keluar pada hari Kamis nanti. Jadi sebelum ex-date dividen pada saat hari Kamis, jika terpantau GJTL mulai bergerak naik tapi masih kesulitan untuk naik dari 1.280 sampai 1.300, menurut saya pertimbangkan untuk keluar. Tapi untuk entry saat ini apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, saat ini menurut saya paling lama wait and see kembali di sekitar 1.200. Jadi besok lihat GJTL apakah masih kuat bertahan di 1.200. Apabila masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk trading jangka pendek dalam beberapa hari terakhir ini untuk swing dengan target jangka pendek 1.250 sampai maksimal 1.300 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, ingat pertimbangkan keluar pada hari Kamis. Karena takutnya pada saat ex-date ada potensi untuk terkena dividen trap karena satu minggu terakhir GJTL sudah naik lumayan tinggi. Tapi apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah di sekitar 1.000 sampai garis EMA 150 dan mau mendapatkan dividen, menurut masih oke, karena harusnya walaupun terkena dividen trap, GJTL harusnya tidak mungkin turun di bawah garis EMA 150. Jadi walaupun terkoreksi, selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, GJTL masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Sekarang saya coba analisa saham BNGA. BNGA jika kita lihat hari ini masih turun 1% lebih ke 1.740. Jadi sebelumnya juga saham BNG atau Siabi Niaga juga sempat bangkit setelah menyentuh sekitar 1.650. Jadi karena saham-saham perbankan satu minggu terakhir mulai bangkit, saham Siabi Niaga juga mulai bergerak naik. Tapi saat ini bisa kita lihat walaupun hari Senin kemarin sempat menyentuh garis EMA 50, tapi secara candle ini tidak oke. Doji dengan shadow ke atas sangat panjang dan ini juga belum terkonfirmasi melewati resistance sekitar 1.750. Jadi saham Niaga masih belum terkonfirmasi break resistance 1.750 dan saat ini kembali melemah. Dan untuk tren jangka menengah, saham Niaga ini juga masih belum oke karena masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Dan untuk saham Niaga, jika kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih ini terpantau asing masih terus keluar dan di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1.650-an, pertimbangkan untuk keluar apabila saham Niaga masih gagal bertahan di atas 1.700. Kan saya lihat masih ada potensi saham Niaga untuk kembali terkoreksi mengetes atau menuju 1.700. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, coba tunggu di sekitar range harga 1.700 sampai 1.710 untuk entry-nya. Jadi wait and see dulu, tunggu saham ini terkoreksi mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Dan tetap jadikan
harga 1750 sampai maksimal 1800 untuk target take profit. Apabila Xiaomi niaga setelah berhasil rebound dari 1700 masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham auto. Saham auto juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini mulai mencoba bangkit juga dari downtrendnya. Jadi secara pergerakan untuk tren jangka menengah, auto masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali sempat naik mengatas garis EMA 50, selalu gagal break dan dipaksa turun. Sehingga masih terus terbentuk low. Tapi saat ini bisa kita lihat pada saat masuk bulan Juni, auto mulai bertahan di support 1800. Dan bisa kita perhatikan setelah berhasil menyentuh 1800, auto sempat rebound naik lumayan tinggi, mengetes 2000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis, auto masih gagal break dan kembali melemah. Setelah melemah kembali ke 1800 bisa kita lihat sampai saat ini 1800 masih kuat menahan penurunan dari saham auto. Dan setelah itu dalam beberapa hari terakhir auto mulai bangkit dan hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 1940. Tapi ingat walaupun 4 hari terakhir mulai naik, ini belum mengkonfirmasi auto akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Karena saat ini masih ada resisten EMA 50 di sekitar 1960 dan ada resisten kuat atau resisten psikologisnya di 2000. Selama belum berhasil naik di atas 2000, auto masih belum aman, masih ada potensi untuk melemah atau mulai sideways kembali. Dan bisa kita lihat, asing memang 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi, tapi kenaikan 1% lebih hari ini di broker summary ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi auto saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju garis EMA 50 sampai harga 2000 dalam 1 minggu ke depan, tapi potensi untuk break seperti ini masih kecil karena walaupun bergerak naik, ini belum terpantau ada akumulasi besar. Jadi bisa saja ini juga hanya technical rebound sementara. Satu, auto masih ada potensi untuk kembali melemah apabila gagal melewati harga 2000. Jadi pertimbangkan untuk keluar apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Apabila terpantau auto masih kesulitan untuk break harga 2000. Atau hold saja terus selama 1800 tidak terlewati. Untuk tren jangka menengah. Karena selama masih kuat di 1800 minimal auto masih akan sideways. Sehingga kedepannya masih ada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham ADMR. Yang bisa kita lihat ADMR kembali rebound dan naik mengetes harga 1400. Jadi hari ini ADMR sempat naik dari 1400 menyentuh sekitar 1420. Tapi penutupan kembali berada di bawah 1400. Jadi hari ini memang masih naik 4% lebih ke 1395. Tapi resisten kuat 1400 belum berhasil terlewati. Dan jika kita perhatikan cara pergerakan ADMR dalam beberapa bulan terakhir ini memang masih sideways dengan support kuat saat ini masih 1300 dan resisten kuat terdekat saat ini ada 1400. Jadi walaupun saat ini ada garis EMA 50 150, kedua garis EMA ini menurut saya tidak terlalu kuat karena setiap kali mengetes garis EMA 150 ADMR selalu turun, setiap kali mengetes garis EMA 50 ADMR selalu masih ada potensi untuk mulai bergerak naik, tapi selalu tertahan di 1400. Jadi saat ini menurut saya support kuat ada 1300, resisten kuat ada di 1400. Selama masih gagal menembus resisten 1400, ADMR saya lihat masih akan sideways. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham ADMR, tapi di broker summary kenaikan 4% ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk ADMR, walaupun asing terus masuk akumulasi, teman-teman harus perhatikan harga resisten 1400. Apabila besok ternyata ADMR gagal naik dari 1400, maka cara pergerakan ADMR masih akan sideways. Sehingga untuk target penurunan terdekat apabila gagal di 1400, saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke 1350 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1340. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk keluar apabila ADMR tetap kesulitan untuk melewati 1400. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry sama ADMR, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 1350 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Jadi apabila buy on breakout, maka target terdekat itu untuk take profit di sekitar 1450 sampai target lebih jauh di 1500 untuk target take profit apabila teman-teman buy on breakout di sekitar 1400. Tapi ingat wait and see dulu, tunggu konfirmasi ADMR berhasil break 1400 baru coba ikut entry. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life.
Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.